Tuhan, sungguh besar kasih setia Allah, sangat nyata dalam kehidupan kita setiap harinya. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
Bapak Pendeta Daniel, Stefanus akan membuka ibadah kita di pagi hari ini dalam doa. Karena kebesaran-Mu yang selalu nampak nyata dalam kehidupan kami, pagi hari ini kembali kami bisa berada di rumah-Mu Tuhan. Kembali kami diperkenankan mendekatkan diri kami kembali, menyerahkan seluruh keberadaan kami untuk selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk itu kami mengundang kehadiran-Mu di tengah-tengah kebaktian yang kami selenggarakan. Hadirlah di dalam ibadah dan hidup kami, berkaryalah melalui ibadah dan kehidupan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak-Mu yang telah Engkau percayakan untuk ambil bagian pelayanan. Hamba menyerahkan WL, singer, tim musik, tamborin, yang mengoperasikan LCD maupun sound system, beserta anak-anak-Mu yang telah Engkau siapkan untuk kembali Engkau jumpai dan sapa melalui pujian dan sebagian sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memohon perkenanan-Mu dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa, puji Tuhan ya. Kita percaya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Boleh kita lihat tangannya yang terangkat yang merasakan kasih setia Tuhan pada minggu ini? Puji Tuhan, kami senang melihat wajah-wajah yang begitu gembira. Pada pagi ini kita boleh merasakan syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan begitu sempurna yang kita alami di sepanjang hidup kita. Mari pada ibadah pagi ini, mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita dengan menyanyikan puji-pujian dari dalam hati kita dengan semangat ya ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Yuk. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hati.
memuji Tuhan? Amin. Amin. Saya mau menyapa dulu semua yang datang. Ada yang kira-kira hari ini baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Boleh berdiri yang baru pertama kali datang. Bukan yang baru datang ya, yang baru pertama kali datang ke sini beribadah. Ada? Yang sebelah sana? Oh enggak ada. Minggu depan berarti tugasnya bawa jemaat baru ke sini ya. Setuju enggak? Lagi minggu kemarin kita merayakan Paskah. Itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit di tengah-tengah kita? Amin. Nah, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi masuk gerbang, kita nyanyi bangkit serukan nama Yesus. Ya semangat ya. Jemaat boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mau menaikkan doa syafaat
pada pagi hari ini. Nanti saya minta dengan hormat Cici Efta untuk menaikkan doa syafaat kita pagi hari ini. Amin Yesus. Yes. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Yes. Yes. Amin Yesus. Amin. Amin Yesus. Amin Yesus. Yes. Yes Lord. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Amin. Amin Yesus. 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 Amin Allah. Amin. Amin Yesus. Yes. Amin. Amin Yesus. Yes Lord. Yes Lord. Amin Yesus. Amin Yesus. Yes. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin. Amin Yesus. Yes Lord. Yes. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Yes. Yes. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Yes, benar Allah. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin. Terima kasih Cici Efta. Kita saat ini mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau serahkan kehidupan kita semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Tuhan, kita mau memberikan hati kita, hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita perlu Tuhan. Kita enggak mampu sendiri, kita perlu Tuhan memimpin langkah hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu.
Engkau Tuhan di setiap langkah kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Jesus, di setiap nafas, di setiap nafas ku perlukan, di setiap langkah ku perlukan, di kering dan hujan ku perlukan, Yesus Kau yang ku perlukan. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Bapakku. Amin, Jesus. Yesus Tuhan, syukur bagimu. Yesus ku berseru. Yesus ku panggil namamu. Oh Yesus, oh Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan.
bagimu Yesus Raja. Mulia namamu Tuhan. Syukur bagimu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Amin Bapak. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Bapak. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau sangat baik Bapak. Kami dapat merasakan Engkau hadir Tuhan pagi hari ini atas kami Bapak. Engkau melawat kami Tuhan, Engkau memberi yang terbaik untuk kami Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk aliran kuasa roh-Mu Tuhan mengalir atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, ini kami Bapa. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami mau Tuhan merendahkan hati kami Yesus. Merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa, menyembah-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa, Engkau yang sangat baik Yesus. Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Amin Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau bangkit untuk kami, Engkau baik, Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau hidup untuk kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, Engkau gak pernah ninggalin kami Allah. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami Tuhan. Yang selalu memimpin langkah hidup kami, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Yesus, Engkau sangat baik. Haleluya Yesus, yes. Haleluya Yesus, haleluya Bapak, yes Lord. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, jamah sentuh hati setiap jemaat-Mu di tempat ini Allah. Haleluya Yesus, di dalam nama Yesus mengalir kuasa roh-Mu Tuhan. Mengalir kuasa roh-Mu Bapa di tempat yang maha tinggi Tuhan, Kau hadir. Kau hadir untuk kami Tuhan pagi hari ini Allah, mengalir kuasa roh-Mu Bapa, yes. Yes Lord. Amin Yesus. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami merasakan itu Tuhan. Yes. Yes Lord. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Yes. Haleluya Tuhan. Gak ada henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Allah. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami hanya bisa memberikan hidup kami, hati kami kepada-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Yes Lord, Engkau baik Yesus. Yes. Haleluya, kami bersuka cita atas-Mu Yesus. Yes. Amin Yesus. Amin Allah. Engkau sembuhkan kami, Engkau memberi sukacita bagi kami yang terluka Allah. Kau menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Kau memberikan damai sejahtera di dalam hati kami yang mungkin saat ini penuh dengan kegelisahan, ketakutan Tuhan. Kau memberikan damai sejahtera itu atas kami Tuhan. Karena kami tahu kami bisa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami Allah. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Haleluya Jesus, haleluya Jesus, yes. Amin Jesus, yes. Yes Lord, amin Jesus, amin. Amin Bapak, yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya Bapa.
Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian Yesus, Yesusku berseru. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Amin Yesus. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Dengan hormat saya serahkan kepada pembawa firman. Yesus, panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Inilah hidup kami yang kembali kami bawa, kami persembahkan kepadamu Tuhan. Setelah kami diberi kesempatan untuk membesarkan namamu, membesarkan keagunganmu, tiba saatnya kembali kami duduk diam di bawah kakimu untuk menyimak sebagian sabdamu yang hendak engkau sampaikan kepada kami, yang akan membekali seluruh perjalanan kehidupan kami, yang akan memperbaharui hidup kami kembali. Untuk itu kami telah siap mendengar apa yang engkau hendak sampaikan kepada kami. Demi nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan pada ibadah kali ini adalah mengabarkan Injil melalui kehadiran. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema mengabarkan Injil melalui kehadiran berangkat dari Lukas 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Untuk itu saya mengajak seluruh sidang jemaat membuka Alkitab kita, khususnya Injil Lukas 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat pertama hingga ayat ke-10 berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,
akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang Kristen tahu bahwa mereka dipanggil untuk mengabarkan Injil. Semua orang Kristen juga tahu bahwa mereka diminta untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Namun, tidak semua orang Kristen tahu cara mengabarkan Injil yang efektif yang pernah dilakukan Tuhan Yesus. Kita semua yang hadir dalam ibadah kali ini tahu kita diminta untuk mengabarkan Injil. Namun tidak semua kita yang hadir di sini tahu cara mengabarkan Injil yang efektif yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca secara tersirat mengisahkan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Zakius. Dengan ingin menumpang atau bermalam di rumah Zakius, sebagaimana tampak di ayat 5, Yesus hendak memperlihatkan mengabarkan Injil bisa melalui kehadiran. Jadi bagian yang kita baca atau perikop yang kita baca tadi mengisahkan keinginan Yesus untuk menginap di rumah Zakius. Itu dalam rangka mengabarkan Injil kepada Zakius melalui kehadiran Yesus. Jadi tujuan utamanya menginap Yesus bukan untuk ngopi bersama, kongko-kongko, tapi dalam rangka mengabarkan Injil melalui kehadiran. Sebab itu Yesus mengatakan ingin menginap di rumah Zakius. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiran seseorang amat penting. Pernah terjadi seorang ayah yang begitu sibuk dengan pekerjaannya sampai tidak mempunyai waktu sedikit pun buat anaknya. Hingga suatu hari ketika anaknya berulang tahun, ia tidak sempat pulang. Sebagai gantinya, ia mengirimkan hadiah yang mahal-mahal. Tetapi si anak malah mencampakkan semua hadiah itu. Saya tidak menginginkan semua ini. Saya ingin kehadiran ayah, katanya. Jadi kehadiran itu amat penting. Terlihat dalam kisah seorang anak, meskipun diberi hadiah yang begitu banyak, yang begitu mahal, namun dia campakkan hadiah tersebut. Yang ia inginkan, yang anak tersebut inginkan adalah kehadiran orang tuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hadir menurut Gabriel Marcel, seorang filsuf dari Prancis, tidak sama dengan berada. Misalnya, berada di satu tempat yang sama pada waktu yang sama. Hadir lebih dari sekadar berada. Jadi seandainya kita ada bersama-sama dengan orang lain di bus, di pasar, di gereja, atau di mana saja, belum tentu di situ kita telah hadir. Bisa jadi kita hanya berada. Ada seorang filsuf Prancis yang bernama Gabriel Marcel. Dia memberitahu bahwa hadir tidak sama dengan berada. Bisa saja kita itu berada di waktu yang sama, di tempat yang sama, namun kita belum hadir di tempat tersebut. Saya beri contoh yang mudah. Kalau ada jemaat yang baru, lalu WL-nya menyambut atau yang memberi pengumuman menyambut, lalu orang yang duduk di sekitarnya diam saja, tidak menyapa, tidak menyambut, itu hanya berada, bukan hadir.
Nah, apa bedanya hadir dan berada? Nanti di bawah kita akan mengetahui perbedaan hadir dan berada. Namun yang banyak terjadi adalah kita hanya berada di gereja, namun kita belum hadir di gereja. Demikian juga seandainya di antara kita sudah terjalin suatu komunikasi, di situ pun tidak dijamin kita telah hadir. Sebab bisa saja komunikasi yang terjalin itu hanya seperti seorang yang berbicara di pemancar dan yang lain mendengar di radio. Tidak ada keterlibatan batin. Nah, jadi menurut Gabriel Marcel, kalau orang sudah bercakap-cakap, berkomunikasi, belum tentu orang tersebut hadir. Bisa saja orang tersebut bicara seperti di pemancar, yang dengarnya itu seperti mendengar di radio. Tidak ada keterlibatan batin, tidak ada hubungan batin antara dua orang yang bercakap-cakap tersebut. Itu belum hadir. Jadi apa yang dimaksud kehadiran? Menurut Marcel, kehadiran adalah saat aku berjumpa dengan kamu dan menjadi kita. Itu pengertian hadir. Hadir itu seseorang bertemu dengan orang lain lalu menjadi kita. Dalam kisah kita, Yesus bertemu dengan Sakius, lalu terjadi hubungan batin dan tidak menjadi Yesus atau Sakius, tetapi menjadi ada perpaduan antara Yesus dan Sakius. Itu hadir. Jadi tidak hanya sampai pada tahap berjumpa, tetapi juga ada tahap menjadi. Jadi hadir menurut Gabriel Marcel bukan hanya sekadar berjumpa dengan seseorang, tetapi ada langkah yang lebih jauh, ada tahap yang lebih dalam, yaitu tahap menjadi. Dan itu yang terjadi saat Yesus bertemu dengan Sakius. Yesus tidak hanya berjumpa dengan Sakius, tapi ada perpaduan di antara dua batin, ada tahap menjadi. Bukan hanya Yesus, bukan hanya Sakius, tetapi menjadi kita. Menjadi padu di antara Yesus dan Sakius. Jemaat yang dikasih Tuhan, supaya aku dan kamu itu menjadi kita, maka perlu sekali aku keluar dari sikap mementingkan diri sendiri dan peduli terhadap kepentingan kamu. Jadi kalau ingin hadir menurut Gabriel Marcel, orang tersebut harus keluar dari sikap mementingkan diri lalu peduli terhadap kepentingan orang lain. Dan itu yang tampak dari Yesus. Yesus keluar dari sikap mementingkan diri sendiri, lalu ia peduli pada Sakius. Dalam bacaan kita, Yesus dikecam oleh orang banyak karena ia mau menyapa Sakius. Ia mau hadir bersama Sakius. Ia mau menginap bersama Sakius. Yesus keluar dari sikap mementingkan diri sendiri. Kalau mau aman, kalau mau nyaman, tidak disalahkan oleh orang lain, orang banyak, Yesus tidak perlu menyapa Sakius. Yesus tidak perlu menginap di rumah Sakius. Dan bisa saja orang saat waktu itu berpikir yang tidak-tidak, menganggap wah Yesus ini matre nih, orang kaya aja baru mau datengin. Bisa saja seperti itu. Yesus keluar dari sikap mementingkan diri sendiri. Dia tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, bahwa ia akan dicibir oleh orang banyak. Dan Yesus peduli terhadap Sakius. Karena Yesus tahu hanya dengan keluar dari sikap mementingkan diri sendiri dan peduli terhadap orang lain, ia bisa hadir di hidup Sakius. Jadi supaya aku dan kamu itu menjadi kita, maka perlu sekali aku keluar dari sikap mementingkan diri sendiri dan peduli terhadap kepentingan kamu.
sehingga kamu dapat merasakan berkat dari kehadiranku. Kalau dalam bahasa yang mudahnya, untuk mengetahui kita sudah hadir atau belum, indikatornya gampang. Kita ini sudah jadi berkat belum bagi orang lain? Kalau sudah jadi berkat bagi orang lain berarti kita hadir. Kalau kita belum menjadi berkat buat orang lain, kita baru berada, belum hadir. Untuk itu dibutuhkan kasih. Kasih membuat seseorang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih membuat seseorang peduli terhadap kepentingan orang lain. Kasih juga membuat seseorang mau dan mampu membuka diri untuk menerima dan diterima orang lain. Jadi untuk keluar dari sikap mementingkan diri sendiri, untuk bisa peduli terhadap kepentingan orang lain, diperlukan kasih. Sebab itu kalau kita mau hadir, beranjak dari adanya kasih dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kita hidup sebagai persekutuan orang percaya kepada Kristus di tengah masyarakat, kita sering mendengar perlakuan tidak simpati terhadap gereja. Mengurus izin membangun gedung sulit sekali. Mau melakukan kegiatan ini itu kerap dicurigai. Kenapa hal ini sampai terjadi? Memang bisa karena sikap picik dan kerdil dari sekelompok orang tertentu. Tetapi juga jangan-jangan karena sikap kita sendiri. Yaitu ketika kehadiran kita sebagai gereja tidak dirasakan oleh masyarakat. Kita hanya menjadi sekelompok, kita hanya menjadi kelompok yang eksklusif, menara gading yang indah, tetapi hanya untuk dilihat, tidak dirasakan. Jadi kalau gereja ditolak oleh lingkungannya bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang masyarakatnya yang aneh, yang tidak baik. Tapi bisa juga karena gereja tidak hadir di tengah masyarakat tersebut. Gereja tidak menjadi berkat buat lingkungan masyarakat tersebut. Gereja hanya ada di lingkungan tersebut. Lebih-lebih kalau kita juga suka bertindak tanpa peduli perasaan orang lain, menjelek-jelekkan dan menghina agama lain, sehingga bukannya menjadi berkat, kita malah menjadi ancaman. Kalau sudah begitu, mana bisa kita menjadi terang dan garam dunia. Untuk bisa hadir, kita harus keluar dari sikap mementingkan diri dan peduli terhadap lingkungan kita. Kalau kita ingin hadir di gereja, kita harus keluar dari sikap mementingkan diri sendiri, lalu peduli terhadap orang di sekitar kita, khususnya jemaat-jemaat yang baru. Kita sapa, kita sambut, kita beri senyum, kita senang bahwa mereka bersama-sama dengan kita di tempat ini. Itu hadir, bukan sekedar berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah benar-benar hadir? Atau selama ini kita sekadar berada? Kita asik dengan urusan kita sendiri, tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Kita menutup diri terhadap pihak lain, sehingga jangankan menjadi berkat, kita malah menjadi rongrongan bagi keluarga dan atau masyarakat di mana kita tinggal. Sekali lagi, pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita benar-benar hadir di tengah lingkungan kita? Kalau selama ini kita sekadar berada, rasanya belum terlambat. Kalau dari sekarang kita mulai belajar menghadirkan diri. Amin. Saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan.
kami mendengar firman-Mu, kami bisa menjadi berkat buat orang lain, dan itu bukti kami hadir di tengah-tengah mereka. Mampukan kami hadir di dalam keluarga kami, mampukan kami hadir di gereja, mampukan kami hadir di tempat kami bekerja atau di tempat manapun, bukan sekadar berada Tuhan, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui kehadiran kami jiwa mereka dapat dimenangkan, mereka dapat mengenal Engkau. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Komisi Sekolah Minggu yang telah melayani ibadah pagi hari ini, termasuk ibadah sore. Terima kasih kepada pembina, ketua, wakil, guru sekolah minggu, termasuk ke anak-anak sekolah minggu. Ibadah kali ini kreatif dan luar biasa. Ada suasana yang baru yang dilakukan oleh Komisi Sekolah Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Mas Karjanto. Untuk itu saya persilakan kepada Mas Karjanto untuk menyampaikan laporan keuangan gereja bulan April. Shalom.